sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, selamat hari Minggu dan selamat bergabung kembali dalam ibadah online bersama GBI House of Praise dan GBI Widuri. Bagi Anda yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Dan bagi Anda yang tetap setia dalam ibadah ini, tetaplah terus setia bersama Tuhan. Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Yakobus Wibowo. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji menyembah Tuhan Yesus dan menerima taburan firman-Nya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Shalom jemaat Tuhan, GBI Widuri dan GBI House of Praise, apa kabar semuanya? Saya percaya pasti luar biasa, amin. Hari ini saya datang mengajak kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saya percaya firman Tuhan katakan setiap ibadah kita tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Ibadah kita mengandung sebuah janji, ada pemulihan, ada berkat, ada kemenangan, ada hal-hal yang dahsyat dan luar biasa yang Tuhan siapkan bagi kita. Karena itu mari kita datang dengan segenap hati kita mau memuji Tuhan, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, kita mau tinggikan Dia, kita mau menyembah Dia, sebab hanya Dia yang layak dipuji, ditinggikan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita berdoa kepada Tuhan bersama-sama. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih buat segala anugerah kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami datang, kami mau beribadah, kami mau memuji, kami mau menyembah Tuhan. Karena kami tahu ibadah kami tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Kami percaya waktu kami memuji, waktu kami menyembah, ada sukacita. Waktu kami meninggikan Engkau Tuhan, ada kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk beribadah di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Mari boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari puji dengan sukacita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Yeah. Sebab Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Tidak ada yang dapat disamakan dengan Yesus kita. Ayo sama-sama katakan kepada Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah
berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Haleluya, haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi
Mari terus sembah Dia. Haleluya. yang layak disembah, hanya Kau saja Tuhan. Sebab tiada yang seperti-Mu, Allah yang hidup, Allah yang kudus, yang bertahta di atas pujian kami, di atas penyembahan kami. Hanya Kau saja Tuhan. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan
sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuanukan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuanukan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari sekali lagi katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuanukan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya, sebab Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, Raja di atas segala raja, yang kami sembah, yang kami tinggikan. Oh, haleluya, hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak, Raja di atas segala raja, yang kami tinggikan, yang kami sembah, yang kami anugerahkan, hanya Kau Yesus Tuhan. Oh, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami, dengan nyanyian kami, dengan penyembahan kami, Engkau diberkati Yesus. Oh,
Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya ajak kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak untuk disembah, hanya Dia yang layak untuk ditinggikan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuangkat Yesus, Raja di atas segala kerajaan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuangkat Yesus, Raja di atas segala kerajaan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuangkat Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, oh, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, Jesus, haleluya. Tidak ada yang layak disembah, tidak ada yang layak ditinggikan selain daripada Engkau ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak menerima segala pujian kami, Engkau yang layak menerima segala sembah kami, Engkau yang layak menerima segala nyanyian kami, mazmur kami. Sebab tidak ada Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah penyembahan kami. Terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, dimanapun kami saat ini berada. Satu hal yang kami percaya, Tuhan sedang melawat kami, Tuhan sedang menjamah kami, Tuhan sedang menguatkan kami, Tuhan sedang memulihkan kami, Tuhan sedang memberkati kami, bahkan memberikan kemenangan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami buka hidup kami. Jadikan kami Tuhan menjadi seorang murid Tuhan. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi setiap kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satu hal yang kami percaya, Engkau memberkati gereja-Mu, GBI Widuri, GBI House of Praise Tuhan. Engkau memberkati gembala kami, Pak Suhana beserta keluarga besar yang ada. Engkau memberkati wakil gembala kami, Pak Heri beserta keluarga besar yang ada. Bahkan setiap para pengerja jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan. Sekalipun sampai hari ini kami tidak dapat bertemu muka dengan muka, tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, waktu kami beribadah secara online, waktu kami beribadah di rumah, Engkau menyatukan hati kami, Engkau menyatukan kami dalam roh-Mu, sehingga kami terus Tuhan ada dalam hadirat Tuhan, terus kami unity di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan dimanapun saat ini berada, apapun pergumulan mereka, apapun masalah mereka, Tuhan menjamah, Tuhan melawat mereka. Kami juga memberkati bangsa Indonesia, Kau layak ditinggikan di bangsa ini, Kau layak dimuliakan di bangsa ini. Kami percaya Engkau akan memulihkan Indonesia, Engkau akan memberkati Indonesia Tuhan, Engkau akan memulihkan Indonesia dari krisis ekonomi, Engkau akan memulihkan Indonesia dari krisis COVID-19. Kami percaya hari-hari ini intervensi ilahi, intervensi surga sedang turun atas Indonesia, dan kami perkatakan COVID-19 berhenti di dalam nama Yesus.
kuasa-Mu telah dipatahkan, kuasa-Mu telah dihancurkan, segala sakit penyakit dikatakan oleh bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan di dalam nama Yesus. Indonesia disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Lawat bangsa kami, lawat negeri kami, berkati presiden, wakil presiden, berkati setiap pemerintahan yang ada, Tuhan, dari yang tertinggi hingga terendah, MPR, DPR, semua lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan ini, TNI, Polri yang berjaga-jaga buat bangsa ini, diberkati oleh Tuhan. Segala yang bukan berasal daripada Tuhan yang mau menggoncangkan bangsa kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Indonesia akan diberkati Tuhan, Indonesia akan dipakai dengan dahsyat dan luar biasa oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur, ini semua doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Umat Tuhan yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan, bagi saudara. Silakan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Shalom, kekasih Tuhan. Apa kabar? Jawabannya tentu luar biasa. Masalahnya yang luar biasa, masalah kita atau Tuhan kita yang luar biasa. Saya mau beritahu pada saudara, hari-hari ini dunia sedang punya masalah yang besar. Tetapi kita bersyukur, kabar baiknya kita punya Allah yang besar. Dan selama Allah yang besar itu ada di sini, ada dalam hidup kita, maka kemenangan pasti terjadi. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan. Haleluya. Terjadi di sini. Amin. Haleluya. Murid-murid Yesus pernah menghadapi masalah yang besar ketika perahu mereka menghadapi badai yang sangat besar. Ada dua peristiwa badai yang murid-murid Yesus pernah hadapi, saudaraku. Yang pertama dicatat oleh Injil Markus. Dalam peristiwa itu, Yesus diceritakan sedang tidur di buritan perahu itu. Dan murid-muridnya membangunkan Yesus. Lalu Yesus bangkit, bangun dan menghardik badai. Lalu diceritakan bahwa badai itu menjadi tenang dan danau itu menjadi teduh sekali. Haleluya. Namun di peristiwa yang berikutnya, saudaraku, di danau yang sama, murid-murid mengalami peristiwa badai sekali lagi. Namun, celakanya mereka menghadapi kenyataan Yesus tidak ada di dalam perahu mereka. Saudara, dan badai yang terjadi kali ini begitu besar, bahkan dikatakan badai itu merupakan angin sakal, yaitu angin yang berhembus, saudara, berlawanan dengan arah di mana perahu mereka sedang menuju. Saudara, angin sakal. Dan angin ini tidak mudah dihadapi. Artinya kalau mereka maju terus, mereka harus berhadapan dengan badai. Dan mereka tidak mungkin mundur. Saudara, ketika mereka belok, maka kemungkinan perahu justru akan terguling dan keadaan menjadi kacau. Saudaraku, situasi seperti ini sedang dihadapi oleh murid-murid Yesus pada zaman ini, bukan? Saudaraku, danau Tiberias atau danau Galilea atau danau Genesaret, nama danau yang sama ini berbicara tentang dua hal. Berbicara tentang di mana danau ini yang merupakan pusat air bersih yang mensuplai seluruh kehidupan di negeri itu. Danau ini berbicara tentang danau kehidupan kita. Danau ini juga tempat di mana murid-murid Yesus mencari ikan. Danau ini menjadi pusat mata pencaharian. Danau ini berbicara tentang marketplace. Danau ini berbicara tentang
dunia usaha. Danau ini berbicara tentang hari-hari yang sedang kita hadapi, di mana marketplace sedang menghadapi angin sakal. Barangkali di tahun kemarin atau memasuki tahun ini, tahun dimensi yang baru, sudah menentukan banyak proyeksi-proyeksi baru ke depan, banyak prediksi-prediksi ke depan, pencapaian-pencapaian ke depan yang saudara sedang persiapkan. Namun apa yang terjadi tanpa kita duga, angin sakal itu sedang terjadi. Dan kisah yang menarik ini, saudaraku, tercatat di dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 22 dan 33. Injil Matius pasal 14 ayat 22 dan 33. Izinkan saya memberi tema 3 perkataan Yesus di tengah badai. Haleluya. 3 perkataan Yesus di tengah apa, saudaraku? Badai. Kita tahu kita sedang ada dalam lintasan kalender Ibrani, yaitu tahun P Aleph, di mana perkataan atau firman Allah itu satu hal yang penting yang hari-hari ini harus kita perhatikan. Saudaraku, ada 3 perkataan penting Yesus di tengah badai, di mana kemudian Yesus menghampiri murid-muridnya di tengah malam itu, saudara. Dan peristiwa yang luar biasa ini diceritakan demikian. Mari kita baca. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sesudah itu, sesudah apa? Sesudah euforia yang luar biasa, di mana mujizat pelipat gandaan, 5 ketul roti, dan 2 ekor ikan untuk mengenyangkan 5.000 orang itu terjadi. Sudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Saudaraku, sampai di sini, perhatikan, Tuhan Yesus tidak punya terlalu banyak urusan dengan orang banyak. Crowd, kerumunan banyak orang. Alkitab berkata, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Tuhan Yesus punya agenda utama kepada siapa? Bukan kepada crowd, kepada kerumunan banyak orang, gerombolan banyak orang, tapi Yesus punya urusan kepada saudara dan saya, murid-muridnya, yang mengerti katakan amin. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin, apa saudaraku? Angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, saya ulangi, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka, haleluya, berjalan di atas air. Ayat berikutnya. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Perhatikan saudaraku, ucapan pertama Yesus tengah badai kepada murid-muridnya, apa? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, perhatikan, datanglah. Ini perkataan Yesus yang kedua, apa saudara? Datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia, dan berkata, "Hai orang yang," apa saudara? "Kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan
angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Haleluya. Dalam peristiwa yang kedua ini, berbeda dengan peristiwa yang pertama, di mana Yesus menghardik badai, diam, tenanglah. Namun dalam peristiwa ini, Yesus tidak menghardik badai itu, saudara. Tetapi Yesus mengajak Petrus dan murid-muridnya yang lain sebetulnya untuk berjalan, menghampiri dia, berjalan di atas air. Saya suka kalimat bagus ini, saudara. Ada kalanya Tuhan menghentikan badai. Namun ada kalanya Tuhan membiarkan badai bergelora. Dan dia mengajak murid-muridnya berjalan di atas badai bersama dengan dia. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, perhatikan. Ada 3 perkataan Yesus yang perlu kita catat baik-baik ketika badai bergelora. Hari-hari ini badai sedang bergelora dalam danau kehidupan kita. Hari-hari ini badai sedang bergelora di marketplace, di dunia kerja. Resesi, krisis, depresi ekonomi, apapun namanya. Badai sedang bergelora. Ingat baik-baik, ada Yesus yang terus menyertai kita. Murid-murid Yesus merasa bahwa Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Dan itu masalah besar dalam hidup ini. Saudaraku, tapi percayalah, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yang percaya katakan, amin. Haleluya. Nah, perhatikan saudara, apa yang terjadi ketika murid-murid itu menjadi panik. Mereka menjadi ketakutan. Bahkan Yesus datang kepada mereka pukul 3 malam itu. Saudaraku, pukul 3 malam berbicara tentang gelap yang paling gelap. Pukul 3 malam berbicara tentang kekelaman yang paling kelam. Tetapi Yesus datang di sana. Pertolongannya tidak pernah terlambat bagi murid-muridnya. Haleluya. Angka 3 berbicara tentang profetik hari-hari ini. Revival, kebangunan rohani yang ketiga sedang Tuhan curahkan atas umatnya. Yang percaya katakan amin. Yesus melalui Roh Kudusnya akan membawa revival, kebangunan rohani yang terbesar dan yang terakhir. Nah saudara, ada 3 perkataan Yesus yang perlu kita catat baik-baik di tengah badai yang bergelora. Yang pertama, Yesus datang kepada murid-muridnya dan berkata, tenanglah. Apa saudara? Tenanglah. Ini aku, jangan takut. Haleluya, haleluya. Saudara, menjadi tenang adalah perkara yang paling sulit ketika badai terjadi menerpa kehidupan kita, bukan? Banyak orang lebih mudah untuk menjadi takut. Banyak orang lebih mudah untuk menjadi khawatir. Banyak orang lebih mudah untuk menjadi panik ketika badai terjadi, ketika angin sakal itu mulai terjadi dalam hidupnya, ketika rencana menjadi berantakan dalam hidupnya. Mereka menjadi takut. Mereka melihat ketidakpastian. Mereka diombang-ambingkan oleh situasi. Tetapi, saudaraku, Yesus datang dan berkata, tenanglah, ini aku. Tenanglah. Apa saudara? Tenanglah. Kalau kita tidak tenang, saudaraku, Tuhan datang pun, seperti para murid pada waktu itu, mengira itu hantu. Ada orang tidak melihat pertolongan Tuhan ketika situasi sedang terjadi, seperti hari-hari ini. Saya mau beritahu pada saudara, kabar buruk buat dunia adalah kabar gembira bagi anak-anaknya. Haleluya, amin. Sebab di balik pandemi ini, Tuhan mau menghampiri umat-umatnya yang percaya kepadanya. Yang percaya katakan, amin. Haleluya, tenanglah. Saya suka satu pujian ini, saudaraku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di topan badai gelombang
tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah. Suatu kali ada seorang bocah kecil yang baru pertama kalinya naik pesawat untuk ke suatu tujuan. Dan menariknya, hari itu ia bersama dengan orang tuanya dan ayahnya adalah sang pilot yang mengendalikan pesawat itu. Segala sesuatu berjalan dengan lancar, tidak ada masalah pada awalnya. Namun apa yang terjadi? Beberapa saat pesawat itu sedang terbang, pesawat memasuki cuaca buruk, turbulensi. Dan pesawat itu mulai diombang-ambingkan dengan keadaan yang membuat seluruh penumpang menjadi panik. Penumpang mulai berseru-seru ketakutan. Pramugari berlarian ke sana kemari dan announcement diberitakan supaya para penumpang tetap tinggal tenang. Tetapi para penumpang tidak dapat menutupi kegelisahannya, ketakutannya, karena dari jendela nampak halilintar menyambar-nyambar dan pesawat itu mulai terhuyung-huyung di tengah gelombang. Apa yang terjadi? Bocah kecil itu semula ketakutan. Namun anak itu bertanya kepada ibunya yang duduk di sebelahnya. Mom, is my daddy still there? Telunjuk kecilnya menunjuk ruang kokpit pesawat di mana ayahnya sedang ada di sana. Ayahnya sebagai pilot ada di sana. Mamanya berusaha menenangkan anak itu dan menjawab, of course, tentu. Your daddy still there. Your daddy is controlling this plane. Your daddy controlling this situation. Ayahmu ada di sana, nak. Ayahmu yang mengendalikan pesawat ini. Ayahmu yang mengendalikan situasi ini. Maka anak itu menjawab, good. Berikanlah bagiku selimut dan aku akan tidur. Indah sekali kisah ini, bukan? Ketika kita menyadari, your daddy still there, kita menjadi tenang. Karena ayahmu, your daddy, yang mengendalikan situasi ini. Haleluya, haleluya. Saudaraku, menjadi tenang, ini bukan urusan psikologis. Menjadi tenang, banyak orang mencari ketenangan dengan cara lain. Banyak orang mencari ketenangan dengan lari kepada obat-obat penenang, narkoba. Sebab itu narkoba hari-hari ini laris. Sebab itu Indonesia termasuk negeri dengan masalah narkoba yang terbesar di dunia. Sebab apa? Banyak orang mencari ketenangan dengan cara yang salah. Ketenangan tidak bisa didapatkan dengan cara lain. Ketenangan ketika kita mendengar perkataan Yesus kita yang berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Dengar baik-baik. Tenang karena engkau menyadari Yesus yang berkata, tenanglah. Ini aku, Allahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang mengikat perjanjian dengan umatnya, dan Allah yang sanggup menggenapi janjinya. Yang percaya katakan, amin, tenanglah. Haleluya, haleluya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus. Saya ulangi, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yesaya 30
ayat 15. Dalam perjanjian baru dalam 1 Petrus 4 ayat 7 firman Tuhan berkata, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Haleluya. Dengarlah kata Yesus yang pertama di tengah badai yang bergelora. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Kemudian dikatakan demikian. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus mulai menjadi tenang. Tidak lagi memanggil hantu, tetapi Tuhan. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, haleluya, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kata yang kedua dari Yesus kita di tengah badai yang bergelora adalah datanglah. Apa saudara? Datanglah. Mari katakan bersama saya, datanglah. Haleluya, haleluya. Saudara, masalah yang sedang terjadi hari-hari ini adalah suatu kondisi yang mendesak kita untuk datang kepada Dia. Haleluya. Suatu kali diceritakan tentang seorang bocah kecil yang sedang bermain dengan perahu kertasnya di sebuah danau kecil di belakang rumahnya. Anak kecil itu bersukacita melihat perahu kecilnya mulai berlayar di tepian danau di belakang rumahnya itu. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba bertiup angin yang keras, sehingga perahu kertas anak itu mulai terbawa oleh arus dan mulai dibawa gelombang ke tengah danau. Anak itu mencoba berlarian ke sana kemari dengan panik dan tidak ada hal yang ia bisa buat. Dan ia mulai memanggil ayahnya. Ayahnya segera datang menghampiri dan melihat apa yang terjadi. Lalu ayah itu mulai melakukan sesuatu. Ayah itu mengambil batu-batuan yang ada di sekitar tempat itu. Dan kemudian ayah itu melemparkan batu-batu itu ke arah perahu kertas anaknya. Anak itu kemudian berteriak-teriak dan berkata, ayahku, ayahku, jangan rusakkan perahu kertasku. Namun ayahnya itu berkata kepada anaknya, anakku, lihatlah apa yang terjadi. Setiap batu yang aku lempar ke dekat perahu kertasmu menimbulkan gelombang air. Dan gelombang air itu mendorong perahu kertasmu untuk menghampirimu. Saudara, anak itu mulai mengerti apa yang dilakukan ayahnya. Benar, riak gelombang yang ditimbulkan oleh batu itu mendorong perahu kertasnya datang ke arahnya. Kadangkala Tuhan izinkan masalah, gelombang terjadi dalam danau kehidupan kita, supaya kita datang kepada Dia lebih lagi. Yang mau katakan amin, datanglah, datanglah. Saudara, untuk datang kepada Tuhan, seringkali tidak berarti masalah langsung selesai. Bahkan ketika Petrus merespon untuk datang kepada Yesus, itu berarti dia harus meninggalkan perahunya. Itu berarti dia harus meninggalkan zona nyamannya untuk datang kepada Yesus. Bukankah datang kepada Tuhan juga mengusik zona nyaman kita? Berapa dari kita harus bangun lebih awal, lebih pagi untuk datang kepada hadirat-Nya. Kalau hari ini kita tidak bisa bangun pagi, saya beritahu kepada saudara, kita punya masalah yang benar-benar masalah. Petrus datang kepada Yesus, meninggalkan perahu. Meninggalkan zona nyamannya. Beberapa dari kita sedang diusik kenyamanan kita. Beberapa dari kita mungkin sedang terancam PHK, terancam masalah yang besar dalam ekonomi pekerjaan kita. Dengar baik-baik, zona nyaman harus kita tinggalkan. Barangkali ada pekerjaan baru yang Tuhan mau kita melihatnya. Dan kita meninggalkan yang lama. Karena Tuhan memberikan kita dimensi yang baru. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Datanglah. Ini waktu untuk kita datang kepada Tuhan. Alkitab berkata, barang siapa datang kepada Allah, haruslah percaya
bahwa Allah itu ada. Saudara, kita harus percaya Allah itu ada bersama kita. Haleluya. Datanglah. Perkataan kedua Tuhan Yesus di tengah badai yang bergelora adalah datanglah. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datanglah. Ayat berikutnya dikatakan demikian. Di dalam ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah Petrus, dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara perhatikan, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah Petrus dan mulai tenggelam. Dirasanya tiupan angin. Terjemahan lain dalam bahasa Inggris bukan dikatakan dirasanya, tetapi dilihatnya tiupan angin. Katakan, when he saw the wind boisterous, ketika dilihatnya angin itu berhembus. Sudah pernah lihat angin? Tentu tidak, bukan? Angin tidak bisa dilihat. Namun, saya beritahu pada saudara, suatu kali angin yang tidak kelihatan itu bisa menampakkan dirinya. Ketika ia bersatu dengan partikel-partikel di udara ini, lalu dia bergulung-gulung begitu rupa, dan dia bisa menampilkan sosoknya. Angin yang tadinya tidak kelihatan, bisa kelihatan di depan mata kita. Saudara, banyak orang yang mengaku dirinya orang percaya, bisa menguasai yang disebut perasaannya, tetapi tidak dapat menguasai fakta yang dilihatnya. Hari-hari ini ada fakta di depan kita. Petrus melihat fakta itu, dan ia mulai takut dan tenggelam. Namun apa yang terjadi ketika Petrus mulai tenggelam? Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia, dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Tuhan Yesus tidak berkata, hai engkau orang yang tidak percaya. Tetapi engkau orang yang kurang percaya. Saya mau beritahu pada saudara, mujizat itu letaknya bukan pada kurang percaya. Mujizat itu letaknya bukan pada 50% percaya. Mujizat itu letaknya bukan pada 75%, 95% percaya. Mujizat itu terletak ketika kita 100% percaya. Dengar baik-baik, kata yang ketiga yang Yesus ucapkan di tengah badai yang bergelora adalah percayalah. Katakan bersama dengan saya, percayalah. 2, 3, percayalah. Sekali lagi, percayalah. Ini waktu untuk kita menaruh kepercayaan kita penuh kepada Allah yang kepadanya kita mempercayakan hidup kita. Haleluya. Dan hidup kita tidak akan goyah. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Dan saya mau beritahu pada saudara, pertolongannya tidak pernah terlambat atas setiap kita. Memang Petrus mulai tenggelam. Kadang-kala ketika kita mencoba suatu usaha yang baru, ketika kita mencoba suatu kehidupan yang baru, tidak jaminan itu pasti langsung berhasil. Seringkali kegagalan, barangkali ada persoalan-persoalan yang menghadang di depan kita. Jangan khawatir, sebab ada tangan Allah kita yang akan menopang kita. Ada sebuah lagu pujian yang indah. Kuatkanlah hatimu melewati setiap persoalan. Tuhan Yesus pasti menopangmu
Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari kita datang kepada Tuhan. Dengar suaranya di tengah badai bergelora. Tenanglah. Datanglah. Percayalah. Sebab Dia sanggup. Sebab Dia sanggup. Tangannya tak terlambat menolong setiap kita. Haleluya. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Amen. Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti
bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia kita percaya, Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita dengan terima berkat dari Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang, penghiburan yang sempurna dari Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin.